warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Guys sekalian, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama belajar. Sama-sama belajar. Kami juga belum bisa. Mari kita belajar bersama-sama. Tidak ada orang yang sempurna, orang yang pandai tidak ada. Tapi siapapun yang mengaku pandai itu malah salah. Merasa kurang itu baru betul. Sehingga kalau merasa kurang akan menjadi pembina yang lebih hebat. Kak sekalian, ini kakak-kakak yang harus kita hadapi adalah penggalang, peserta penggalang. Karena itu mari kita bersama-sama masuk ke dunia penggalang. Bagaimana cara kita membina peserta penggalang? Siapakah peserta penggalang itu? Yang kita tentukan usia, yaitu usia 11 sampai 15. Kalau begitu di tingkatan SD, MI juga ada penggalang. Pada umumnya kalau diproses yaitu masih penggalang ramu. SMP, MTS, penggalang ramu rakit dan derap, mungkin sampai ganda. Kakak sekalian, pada kali ini kita bersama-sama yaitu belajar membina pramuka penggalang. Membina pramuka penggalang itu kakak punya syarat kakak yang harus kakak miliki. Kalau kurang tidak memiliki syarat-syarat ini, kakak sulit untuk mencapai target dalam pembinaannya. Antara lain kakak yang harus kakak miliki yaitu memahami karakter peserta didik. Jadi ciri khas watak dari peserta didik itu harus kakak kuasai. Alasannya apa? Kalau kakak memahami dari ciri-ciri atau karakteristik dari peserta didik, kakak akan menyampaikan materi, menyampaikan kegiatan, menyampaikan pembinaan bisa mengena kepada peserta didik. Misalnya, kalau ada peserta didik yang cengeng, kita melakukan seperti apa? Anak yang suka muring-muringan, kita memperlakukan seperti apa? Kita harus tahu, kalau tidak pukul rata, kakak akan mengalami kegagalan. Juga harus memahami kebutuhan peserta didik. Peserta didik punya kebutuhan. Hanya saja kebutuhan peserta didik ini selama ini tidak bisa terwujud. Kenapa? Kakak tidak bisa memahami butuhnya apa. Bukan maksudnya butuh uang, bukan. Tapi butuh pembinaan seperti apa. Contoh, peserta didik diantaranya ahli menyanyi, punya potensi menyanyi, maka kakak harus menggiring ke sana. Bisa kita ciptakan, bisa sebagai penyanyi, dan selanjutnya seperti itu. Kalau memahami kebutuhan peserta didik, kalau tidak paham, gagal juga. Latar belakang juga penting. Latar belakang peserta didik, di rumahnya bagaimana situasi keluarganya, apa termasuk keluarga broken home, apa termasuk ekonomi yang luar biasa, atau bahkan sebaliknya ekonomi yang mengalami kekurangan, atau sosial budaya lingkungannya. Maaf kakak, sedikit ada gangguan. Kakak harus memahami latar belakang. Nah, ulang. Latar belakang peserta didik seperti apa di rumah? Keluarganya bagaimana?
kemudian sosial budaya seperti apa, lingkungan seperti apa, di lingkungan yang agamis, bahkan sebaliknya lingkungan yang apa. Ini kakak harus memahami itu. Kalau pukul rata lingkungannya agamis, kakak ketika sholat jamaah kok tidak mengikuti jamaah, maka kakak akan dicemooh oleh peserta didik. Kakak saja tidak mau jamaah, padahal peserta didik rajin jamaah. Inilah, ini harus kita hati-hati. Jadi lingkungan juga sangat menunjang bagi kakak-kakak untuk dipahami dari peserta didik, harus pahami betul. Akan tapi kakak nanti juga akan menyampaikan materi-materi itu dengan menarik, menantang, menyenangkan. Tadi sudah saya rangkum, latar belakang sudah oke, kemudian karakternya sudah oke, kebutuhan oke, maka buatlah kegiatan. Nah, kegiatan seperti apa? Kegiatan yang menarik, menantang, menyenangkan. Menarik, menantang, menyenangkan itu seperti apa? Bagi peserta didik seakan-akan masih asing, sehingga selalu ingin tahu apa yang dia mas kakak ini apa. Selalu ingin tahu, menarik, menantang. Adik-adik itu kalau diajak misalnya jalan-jalan biasa, nggak menarik, nggak menantang. Akan tapi kalau adik-adik diajak menerobos sehingga ada rintangan-rintangan, itu akan menantang juga, menyenangkan bagi adik-adik. Jangan dianggap itu sebagai hukuman, tapi kegiatan yang sangat menyenangkan. Tapi ingat juga kakak, sesuai dengan usia, perkembangan usia penggalang. Jangan sampai usia penggalang diberikan kegiatan yang ala penegak, bahkan ala pandega. Tidak boleh. Atau sebaliknya diberikan kegiatan ala siaga, malah tertawa peserta didik. Jadi disesuaikan dengan perkembangan jasmani dan rohani, yaitu pada usia penggalang. Sifat-sifat pramuka penggalang ini ya juga harus dipelajari kakak, harus diketahui. Yaitu kalau penggalang dari SD itu baru saja pindah dari golongan siaga, maka pola pikirnya seperti siaga, kekanak-kanakan, masih sifatnya seperti siaga, masih terbawa terus. Penggalang suka bergerak, energik, tapi juga usil, jahil. Ini memang usia penggalang. Kalau penegak tidak usil, tidak jahil, karena di penegak sudah mencari jati diri. Kalau penggalang selalu ingin tahu, dilarang malah ingin tahu, dilarang semakin dilarang malah ingin tahu selanjutnya. Kemudian lincah, penggalang lincah, energik. Ini mulai menyukai lawan jenis, karena usia di 11 dan sampai 15 ini adalah mulai menyukai lawan jenis laki perempuan. Ini memang luar biasa. Kami kalau mengadakan kegiatan enak di penegak, karena mereka itu sudah paham, sudah mulai dewasa. Kalau di penggalang, kalau malam, kegiatan malam, saya banyak tidak tidur. Mengapa? Mengawasi anak-anak atau peserta didik, karena usia itu adalah sangat-sangat sensitif lawan jenis. Menyukai sifat-sifat kepahlawanan, mulai suaranya pecah, blorok-blorok,
Jadi ciri-ciri sudah mulai pubertas muncul. Bagi perempuan ciri khas pubertas sudah jelas, nanti dibahas di KRR, kesehatan reproduksi remaja. Kalau perempuan ini, kalau laki-laki ini ciri-cirinya mulai. 3. Kemudian cara membina penggalang. Sebagian cara-cara yaitu membina siaga. Kalau di SD masih baru saja keluar dari siaga, masih membinanya terbawa di siaga, tapi tidak sepenuhnya situasi kondisi. Kegiatan yang menantang, tadi sudah sampaikan, menantang itu seperti apa? Camping, penjelajahan, dan sebagainya. Ini kegiatannya. Kegiatan yang mengarah disiplin seperti PBB, apalagi renungan malam, rohani dan jasmani akan terpenuhi, dan lain sebagainya. Nanti kita gali lagi. Jangan lupa pemberian hadiah bagi adik-adik yang punya prestasi, seperti halnya pelantikan, punya prestasi pelantikan, lomba menang, harus berikan reward. Kehidupan beregu ini tidak lepas dari golongan penggalang dan harus dibangun sedemikian rupa sehingga terjamin yaitu kelompok yang harmonis bisa kerjasama. Di sini pembina adalah ing ngarso, ing madya mangun karso. Jadi di tengah-tengah, kemudian dari belakang mendorong. Jadi bukan di belakang tapi di tengah-tengah, mendorong dan memberikan contoh. Beda dengan siaga. Kalau siaga memberikan contoh, kalau penaga adalah sudah tuturi handayani melihat dari belakang. Jadi kalau penggalang, pembina adalah ing madya mangun karso, di tengah-tengah memberikan dorongan. Itulah kakak, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan pada saat ini. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.